Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan melawan Bahrain di matchday ke-8 dan Rizky Ridho menjadi nama yang disorot dalam pertandingan tersebut. Ridho menjadi salah satu pemain lokal yang bersinar dalam skuad Indonesia. Yang menarik, bek berusia 23 tahun itu adalah satu-satunya pemain lokal dalam starting lineup, yang statusnya juga pemain lokal dan bukan abroad. Selama ini, muncul sentimen tersendiri di kalangan fans Timnas bahwa pemain-pemain lokal tidak bisa bersaing dengan para pemain naturalisasi ataupun pemain lokal yang abroad ke luar negeri. Namun Rizky Ridho seolah membungkam semua stigma negatif tersebut. Lalu bagaimana Ridho bisa menjadi satu-satunya talenta lokal yang bersinar saat skuad Indonesia kini dipenuhi bintang-bintang naturalisasi yang bermain di luar tanah air? Sebelum itu, subscribe dulu channel Sorting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru seputar sepak bola setiap harinya yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Piala Dunia. Turnamen 4 tahunan antara negara dunia ini selalu menjadi idaman setiap bangsa. Di edisi 2026, ketika slot pesertanya ditambah, negara-negara yang belum pernah mencicipi turnamen final kini makin semangat bermimpi. Tidak terkecuali Indonesia, sebagai negara yang kekuatannya tidak diperhitungkan, bahkan di level ASEAN sendiri, Indonesia kini terus memupuk asa menuju Piala Dunia. Ambisi Timnas Indonesia mentas di panggung tertinggi sepak bola antar negara makin menggebu-gebu ketika Erick Thohir naik tahta menuju kursi nomor 1 Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI). Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu sangat berambisi membawa Timnas menembus Piala Dunia. Alhasil semua cara dilakukan Erick Thohir, mulai dari yang efeknya jangka panjang sampai yang instan. Untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia berada dalam posisi yang cukup bagus, di mana JICS kini bertarung di putaran ketiga. Dalam blueprint PSSI, proyeksi masuk Piala Dunia adalah tahun 2034. Namun selagi ada peluang di 2026, Erick Thohir akan push maksimal. Naturalisasi pada akhirnya menjadi sebuah cara instan demi memupuk mimpi main di Piala Dunia secepat mungkin, kendati cara ini banyak menuai kontroversi. Secara logika, naturalisasi adalah sebuah solusi yang tepat untuk mendongkrak kualitas sepak bola nasional. Kedatangan pemain-pemain keturunan akhirnya memicu para pemain lokal untuk bisa bersaing memperebutkan tempat di tim nasional. Namun tidak dapat dipungkiri kalau cara ini kerap dicap sebagai solusi instan, bukan sebuah ide jangka panjang yang berkelanjutan. Lihat saja, sudah ada berapa pemain naturalisasi yang ada di tubuh Timnas saat ini. Bahkan di laga melawan Bahrain, 9 dari 11 starting lineup Timnas adalah pemain keturunan hasil naturalisasi. Praktis fakta menumpuknya pemain keturunan ini ikut mempertipiskan para pemain lokal untuk bisa bersinar membela negaranya. Pendapat bahwa naturalisasi adalah sebuah jalan instan menuju kesuksesan adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Pendapat lain yang mengatakan bahwa naturalisasi akan mempersempit jalan para pemain lokal menuju tim nasional juga tidak dapat terelakkan. Namun peluang yang kecil bukan berarti tidak bisa terjadi. Itulah yang terjadi pada Rizky Ridho. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, lihat bagaimana PSSI gencar menaturalisasi pemain yang berposisi sebagai bek. JICS, Michel Gars, Jordi Amat, serta beberapa nama lainnya, satu persatu masuk ke dalam skuad. Namun ketika bicara soal sosok Rizky Ridho, semua sepakat kalau tidak ada satupun pemain yang sanggup menggeser perannya. Memulai debut di tim junior, bakat Ridho sejatinya sudah tercium ketika usianya masih belia. Leadership, ketenangan, disiplin posisi adalah sederet atribut yang melekat pada bek berusia 23 tahun tersebut. Atribut-atribut inilah yang membuat namanya selalu menyala bak api abadi. Di level timnas manapun ia mendapat panggilan. Ketika memanggilnya untuk skuad Piala AFF 2019, Sintayong tentu sudah melihat ada yang spesial dari Rizky Ridho. Ridho yang kala itu baru berusia 19 tahun mempunyai kemampuan adaptasi yang luar biasa. Ia belajar banyak dari beberapa bek senior timnas kala itu, sembari menunjukkan pemahaman taktikal luar biasa dalam skema permainan SCY. Kemampuan adaptasi yang luar biasa itu rupanya masih dibawa Ridho menuju kualifikasi Piala Dunia.
Bahkan ketika kursi kepelatihan kini berganti diduduki Patrick Kluivert, adaptivitas ini dibuktikan dengan level permainan Ridho yang makin meningkat seiring berjalannya waktu. Ridho konsisten mengisi backline timnas berdampingan dengan Jay Itzas dan Justin Hubner yang notabene adalah pemain-pemain klub kasta pertama Eropa. Sentimen antara pemain liga lokal dan pemain abroad sampai saat ini memang belum benar-benar hilang dari kalangan fans timnas. Namun kalau sosok yang kita bicarakan adalah Rizky Ridho, sentimen ini mendadak tidak ada artinya. Bagi Ridho, status pemain liga lokal tak ubahnya sebatas merek. Ibarat kata sebuah produk, walaupun mereknya tidak terkenal secara kualitas, Ridho adalah komoditas terbaik yang dimiliki timnas. Bisa dibilang, selepas laga melawan Bahrain, mentalitas dan ketangguhannya mengawal area pertahanan pasukan Garuda banyak mendapat pujian. Dari trio Ridho J. Hubner, banyak yang sepakat kalau peran Ridho adalah peran yang paling sulit untuk digantikan. Padahal sekali lagi Ridho adalah pemain lokal yang berkarir di klub lokal pula. Tom Hay, Joe Pelupesi, bahkan sampai Jay Itzas pun mengaku takjub melihat level permainan seorang Rizky Ridho. 3 penggawa timnas ini sepakat kalau Ridho sebetulnya sudah menunjukkan level seorang defender Eropa. Hay dan Pelupesi bahkan mengaku sempat melempar candaan agar Ridho mempertimbangkan main di Eropa. Dalam sebuah podcast The Highway, keduanya bahkan pernah mengajak Ridho ke Eropa sembari bercanda dalam sebuah sesi makan bersama tim. Kami pernah bercanda soal itu, ada Ridho juga saat itu. Dan kami bilang, "Hei, ayo ikut ke Eropa," kata Pelupesi. Sementara itu, Kapten Jay Itzas pun sepakat kalau Ridho adalah pemain yang spesial. Ia bahkan menanti momen yang tepat untuk bisa melihat Ridho bermain di Eropa, bahkan di Venezia bersama dirinya. "Ridho, dia partnerku, dan aku menyukai permainannya. Aku akan sangat senang melihatnya bermain di Venezia, di Eropa. Hanya untuk melihat seberapa jauh dia sudah berkembang," kata Itzas dalam sebuah wawancara bersama video. Tidak ada yang meragukan kualitas seorang Rizky Ridho, bahkan ketika dirinya disandingkan dengan 2 bek kasta tertinggi Eropa seperti Justin Hubner dan Jay Itzas. Namun Ridho sendiri enggan terlena. Semua puja-puji itu tidak membuat Ridho terbang. Sikap inilah yang disorot oleh rekan-rekan setimnya yang lain, termasuk oleh Hay dan Pelupesi. Berasal dari keluarga sederhana, membuat Ridho selalu merendah dalam setiap kesempatan. Dalam satu wawancara, Ridho pernah menyebut bahwa ia tidak mau terlena dengan semua opini publik terkait dirinya, termasuk pujian-pujian yang seringkali datang untuknya. Bagi Ridho, yang terpenting adalah tim, karena sepak bola bukanlah olahraga satu orang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, siapapun akan memberikan semuanya untuk Indonesia. Terbukti, hari ini semuanya mati-matian untuk Indonesia. Saya tidak punya target pribadi, yang penting ketika saya diberikan kesempatan bermain oleh pelatih, sebisa mungkin saya menampilkan yang terbaik. Karena tujuan kami sama, yaitu lolos ke World Cup, kata Ridho dalam wawancara selepas laga lawan Bahrain. Laga melawan Bahrain adalah salah satu dari sekian contoh seperti apa kualitas yang dimiliki seorang Rizky Ridho. Satu penyelamatan krusialnya membuat Ridho gagal menyamakan skor di babak kedua. Ridho juga terlihat memaksakan diri bermain di menit-menit akhir, karena saat itu Indonesia tidak lagi memiliki jatah pergantian pemain di saat dirinya cedera. Mentalitas tersebut mendapat pujian dari Tom Hay dan Pelupesi. Hal senada diungkapkan oleh Patrick Kluivert. Mantan striker Barcelona itu menyebut penampilan Ridho sangat impresif dan fantastis. Kluivert pun menyebut bahwa Ridho punya masa depan cerah dan sangat layak untuk masuk timnas. Rizky Ridho adalah pemain berkualitas dan rekan-rekan setimnya juga sepakat bahwa dia layak bermain untuk Eropa. Semua fans timnas juga pasti setuju kalau secara kualitas Ridho sudah bisa abroad ke benua biru. Namun apakah Ridho sudah pantas untuk bermain di kompetisi kasta tertinggi Eropa? Ridho pernah berbagi pengalaman ketika dirinya bertanya pada Jay Itzas soal level kompetisi Eropa. Seperti kata Itzas, kompetisi Eropa adalah kompetisi dengan intensitas tinggi, dengan level kompetisi yang begitu ketat. Persaingan untuk mendapat menit bermain juga sangat ketat. Bermain di luar negeri alias abroad sendiri akan membawa pengalaman besar untuk seorang pemain. Namun sekali lagi, sesuatu yang paling penting buat seorang pemain adalah menit bermain. Apalah arti bermain di liga yang levelnya papan atas kalau tidak mendapat menit bermain?
Sudah banyak contoh kasus di mana pemain-pemain kita tidak banyak mendapat menit bermain. Kendati bergabung dengan klub yang secara level sejatinya jauh di atas klub-klub lokal. Ragnar Oratmangun di FC Dendar, Sandy Walsh di KV Mechelen, Shane Patiyama di KES Eupen, Egy Maulana Fikri di Lesia Gdansk, Witan Sulaiman di Ratnik Serdolika, hingga Nathan Choaon di Swansea City. Semuanya pernah merasakan bagaimana kerasnya persaingan mendapat menit bermain di liga-liga luar. Daripada langsung ke Eropa, kalau Rizky Ridho hendak abroad, mungkin jalan yang bisa ia ambil bisa ke klub-klub Liga Asia dulu. Bisa Liga Thailand, Malaysia, Korea, atau mungkin Jepang. Secara level kompetisi di negara-negara tadi jauh di atas Indonesia, namun masih di bawah liga-liga Eropa. Pada akhirnya kasus unik Rizky Ridho bisa menjadi bahan evaluasi buat PSSI. Meningkatkan level sepak bola suatu negara tidak harus dilakukan dengan cara memboyong pemain keturunan untuk memperkuat timnas. Pemain-pemain seperti Ridho lahir dari pembinaan dari level muda alias pembinaan grassroots. Sebagai salah satu klub raksasa di Indonesia, Persebaya adalah salah satu klub yang memiliki pembinaan pemain muda terbaik. Persebaya adalah salah satu klub yang rutin ikut serta dalam turnamen-turnamen kelompok umur. Ketersediaan sarana dan prasarana, termasuk juga pelatih-pelatih yang konsisten membimbing dan membina bakat pemain muda, juga turut andil membuat nama-nama seperti Rizky Ridho meroket sampai ke level yang kita kenal sekarang. Sayangnya, tidak semua klub lokal mampu memfasilitasi setiap pemainnya seperti Persebaya. Banyak klub kita yang cuma berfokus pada kompetisi level profesional seperti Liga 1 dan kawan-kawan, tanpa mempedulikan pembinaan usia muda. Padahal pembinaan usia muda inilah yang paling penting untuk perkembangan sepak bola suatu negara. Jangankan ngurusin pemain muda, beberapa klub saja masih nunggak-nunggakan soal gaji pemain. Jerman, Spanyol, Inggris, atau yang lebih dekat Jepang, tidak serta-merta berkembang menjadi negara yang sepak bolanya maju. Ada pembinaan usia muda yang berkelanjutan sehingga menghasilkan talenta-talenta terbaik untuk negaranya. PSSI sebagai federasi harus berfokus ke arah ini, sembari mungkin sekali dua kali merekrut pemain naturalisasi sebagai perbandingan untuk para pemain lokal. Pemerataan sepak bola di semua level umur praktis akan ikut mendongkrak sepak bola nasional, baik liganya maupun timnasnya. Rizky Ridho sendiri mungkin tidak akan berkembang sejauh ini kalau tandemnya bukan Jay Isas dan Justin Hapner. Ridho sendiri mengaku bahwa dia, Jay, dan Hapner selalu saling mengoreksi. Inilah yang membuat chemistry terbangun di antara mereka, sekaligus meningkatkan level permainan seorang Rizky Ridho. Akhir kata, bakat seseorang memang bawaan dari lahir. Tapi apalah artinya bakat kalau tanpa pembinaan? Rizky Ridho adalah kombinasi sempurna antara bakat seorang bek papan atas dikombinasikan dengan pembinaan level sempurna. Jadi menurut kalian apakah Ridho sudah layak abroad? Kalau layak, secara spesifik, klub, liga, atau negara mana yang kalian rasa cocok buat defender 23 tahun ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.